Aktivitas warga Kampung Karangan, Kecamatan Mukmanor Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim nampak kurang bergeliat. Suasananya sepi saat kami berkunjung ke Karangan Kamis siang 22 September 2022. Seorang pria memainkan musik khas Kalimantan sembari mengotak-atik beberapa kendaraan roda 2. Pria ini adalah montir otomotif yang bekerja pada salah satu bengkel milik warga Kampung Karangan. Di sebelah bengkel berdiri 2 buah kios penjual sembako. Kami menemui Ita, pemilik kios di RT 1 tersebut. Perempuan parubaya ini mengira kami adalah petugas PLN. Dia lantas mencurahkan unek-uneknya soal proyek penyambungan listrik yang tak kunjung dinyalakan sejak pemasangan awal Februari 2021. Sebab sudah puluhan tahun warga Kecamatan Mukmanor Bulan hidup dalam kegelapan. Nangis aku ini di dalam gelap, Pak. Sudah kita tinggal di hutan-hutan. Aku berharap aja kapan-kapan orang ini kasih hidup, kasih nyala. Kami ini kesian, kami ini sudah kita susah beli minyak, buang minyak itu setiap malam itu 2 liter itu dari jam 6 sampai jam 11. Kesianlah kami ini. Berarti ibu usahanya jualan ini? Iya, jualan ini. Kami ini tidak bisa usaha di hutan, sudah sakit lutut ini. Lutut ini yang sakit, tidak bisa jalan. Suami saya tuh kena stroke. Keluhan Ita ini juga diamini tetangganya yang mengaku sudah membayar biaya instalasi tetapi belum ada aliran listrik. Wajar saja jika mereka amat merindukan pemasangan PLN di rumahnya. Lantaran selama ini mereka terpaksa menggunakan genset, itu pun jika mampu beli bahan bakar. Aliran listriknya belum ada? Belum ada. Ya itu harapan kami kampung ini, kampung-kampung lah bukan ini aja. Harapan kita ini kan mau dicepatkan nyalanya, itu aja. Kesianlah kami, coba kami ini setiap malam 2 liter sudah bensin mahal. Kita ikut terus pakai lampu yang ndak pakai bensin, solar ndak ada masuk sama kita. Kayak mana kami ini? Masa mereka anak kasihan kami yang tetek bengek gini. Ya gitu, mohon minta kasihanlah kami. Dipercepat gitu ya? Ya percepatkanlah. Sampai hawat aku mati, ndak lihat pur, saya kecewa betul aku. Harapan Ita dan warga Mukmanor Bulan sudah lama didengar pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Camat Mukmanor Bulan Rusmansa menyebut ada sekitar 8.000 jiwa di wilayah tersebut yang gelap gulita. Karena ini masih ada tersisa 11 kampung yang belum dibuka jaringan baru. Oleh karena itu harapan kita ke depan bahwa saya selaku camat terus berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, petinggi dan kepala adat dan pengurus kampung dan masyarakat untuk kelancaran ini menjadi salah satu nomor 1 yang harus kita utamakan. Ya, respon masyarakat begitu positif. Artinya ada salah satu masyarakat ini betul-betul merindukan jaringan listrik ini sampai ke rumah-rumah penduduk yang ada di area jaringan listrik yang sudah ada sekarang ini. Kalau jumlah penduduk Pak di mana bulan berapa banyak? 8.970 itu jumlah totalnya ya sampai dengan saya ya. Iya. Dengan jumlah kakaknya? Iya, kakaknya 2.000 lebih. Bupati Epik Siapan dan Wakil Bupati Edianto Arkan berulang kali mendatangi PT PLN wilayah Kaltim untuk memperjuangkan penyambungan listrik ke wilayah di seberang Sungai Mahakam ini. Usaha itu akhirnya terwujud setelah PT PLN menyetujui pembangunan tower saluran udara untuk menyeberangi kabel di atas Sungai Mahakam dari Kecamatan Melak ke Mukmanor Bulan. PT PLN dan Pemda Kubar juga sudah menandatangani prasasti pembangunan tapak tower dan diikuti dengan peletakan batu pertama. Wakil Bupati Kubar Edianto Arkan didampingi Ketua DPRD Ridwai secara simbolis meletakkan titik pembangunan tower yang berdekatan dengan jembatan Aji Tulur Jejangkat yang hingga kini belum tersambung. Edianto Arkan mengaku tidak mudah memperjuangkan pembangunan tower tersebut, tetapi karena koordinasi dan komitmen pemerintah yang kuat, maka PT PLN mau membangun tower sepanjang 400 meter lebih tersebut. Sangat kasihan kita melihat masyarakat, sementara di sisi lain listrik kita cukup, berada di Melak dan sekitarnya di sini belum teraliri listrik, kecuali kampung Kelumpang sudah teraliri listrik, yang lain belum. Jadi ini adalah memang keinginan besar masyarakat Kutai Barat untuk bisa mengalirkan listrik yang ada di Melak ke Manor Bulan.
sehingga kita beberapa kali melakukan pertemuan. Akhirnya kita bersepakatlah untuk minta agar ini dapat diseberangkan listrik yang ada dari Melak ini dengan menggunakan tower. Tower ini tidak umum digunakan kecuali pada hal-hal khusus, karena PLN itu untuk membangun tower perlu pertimbangan tersendiri. Tapi dengan pendekatan kita akhirnya pihak PLN bersedia membantu kita. Namun kita juga harus membantu PLN dalam hal pembebasan lahan yang ada. Sebenarnya di sisi Melak kita juga sudah punya lahan, yaitu yang sudah kita bebaskan bersamaan dengan pembangunan jembatan. Di sisi Manur Bulan juga sebenarnya sudah ada lahan yang kita bebaskan, tapi terlalu dekat dengan jembatan. Tapi jembatan itu karena menurut pertimbangan PU pada waktunya nanti akan dikerjakan, sehingga kita harus mencari lahan yang agak jauh dari jembatan. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala alam. Kalau kendala teknis, sepertinya sudah ditekan, dikaji sekecil mungkin. Sudah kecil, sudah resiko teknisnya. Tinggal masalah alam. Mudah-mudahan tidak banjir besar. Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrikan PT PLN Kalimantan Timur, Rahmatan, menyebut tahun ini ada 5 kampung yang segera menikmati listrik PLN. Bahkan dia menargetkan tahun 2024 semua desa di Kutai Barat sudah menikmati listrik PLN. Dari keseluruhan calon pelanggan yang ada di Manur Bulan ini ada kurang lebih 3.000-an yang kita kemarin sudah lakukan pendataan. Berarti target tahap awalnya berapa banyak Pak yang akan terpasang beralih listrik nanti? Kalau yang dari 5 desa ini sesuai dengan data awal kami itu ada sekitar 600-an, 600-700 yang sudah kita data awal. Waktunya sampai selesai gitu. Kalau di rencana kita insya Allah tahun ini Pak, insya Allah. Ya kita optimis ya, mudah-mudahan tidak ada kendala seperti yang disampaikan. Karena pengalaman kita Pak, peletakan batu pertama itu selalu terjadi, tapi realisasinya mudah-mudahan ini tidak. Insya Allah. Sebenarnya secara roadmap kita sudah susun. Kita sudah susun roadmap setiap penyalaan untuk desa-desa yang lainnya, dan roadmap kita memang sampai di 2024 Pak. 2024 insya Allah mudah-mudahan harapan kita seluruh desa itu, kampung itu sudah bisa teraliri oleh PLN. Amin. Pihak PLN menyebut pembangunan tower itu menelan biaya sekitar 8 miliar lebih. Ditargetkan akhir tahun 2022 tower sudah bisa berdiri. Dengan demikian, masyarakat Manur Bulan tak merasa dianaktirikan lagi. Andreas Trisno, RRI Senawar melaporkan.